wabarakatuh. Untuk kalian saya terangkan yang himpunan ya. Himpunan itu kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas. Himpunan itu dilambangkan dengan huruf kapital, misalnya A, B, C, D, dan seterusnya. Objek dari himpunan itu ditulis di antara dua kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Ini jadi yang dimaksud itu diterangkan dengan jelas itu adalah benda atau objeknya itu tegas, bisa dibedakan mana yang anggota dan mana yang bukan. Contohnya, misalkan A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10. Bilangan yang kurang dari 10 itu piro wae? Asli, berarti mulai dari angka 1. Maka kita tulis A sama dengan kurung kurawa 1, 2, sampai 9 tutup kurung. Sedangkan kalau negatif 2, negatif 1, 0 itu bukan anggota dari A. Lanjut, cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan ada beberapa. Yang pertama dengan tabulasi atau mendaftar anggotanya. Jadi ditulis kabeh anggotanya. Misalkan B adalah bilangan asli lebih dari 3 dan kurang atau sama dengan 15. Berarti kita tulis jawabannya B sama dengan buka kurung 4. Lebih dari 3 kan 4. 4 bilangan asli 4, 5, 6 dan seterusnya. Kurang atau sama dengan 15. Berarti 15-nya ikut karena ada sama dengannya. Contoh yang kedua, C bilangan bulat lebih dari atau sama dengan min 5 tapi kurang dari 10. Lebih dari atau sama dengan min 5 berarti min 5-nya ikut. Jadi ini cara mendaftar ditulis kabeh min 5, min 4 dan seterusnya. Tetapi kurang dari 10, orang nganggo sama dengan 10 berarti 10-nya tidak ikut. Terus yang D, bilangan ganjil kurang dari 20. Berarti kan 1 sampai 19. Lanjut. Cara yang kedua adalah deskripsi atau kata-kata. Jadi kita nulisnya pakai kata-kata. Misalnya B himpunan bilangan asli lebih dari 3 kurang atau sama dengan 15. Maka ditulis B sama dengan buka kurung bilangan asli lebih dari 3 kurang atau sama dengan 15. C bilangan bulat lebih dari atau sama dengan min 5 tapi kurang dari 10. Kita tulis C sama dengan buka kurung bilangan bulat lebih dari atau sama dengan min 5 tapi kurang dari 10 tutup kurung. Gitu nggih. Jadi jelas bedanya. Kalau yang pertama tadi mendaftar ditulis siji-siji anggotanya sapa wae. Kalau yang kedua dengan deskripsi atau kata-kata itu kita tulis deskripsi yang jelas. Cara yang ketiga adalah notasi pembentuk himpunan. Jadi kita tulis dengan menuliskan syarat-syarat keanggotaannya. Jadi yang A tadi bisa ditulis himpunan B sama dengan buka kurung X, tanda garis lurus ke bawah itu di mana X lebih dari 3 kurang dari sama dengan ono tanda sama dengan 15 X anggota ono apa gue? Ini namanya adalah anggota ya bacanya ya. Ya, begini ini bacanya adalah anggota dari A. Kemudian yang C X C adalah himpunan X di mana tengahnya ono IK ya. Jadi tengahnya ini ada X-nya. Min 5 kurang dari ini X-nya di tengah sini begini. X-nya kurang dari sama dengan min 5. X-nya lebih dari sama dengan min 5 dan X kurang dari 10. Dengan X anggota bilangan bulat. D adalah bilangan ganjil kurang dari 10. Berarti X anggota L itu bilangan ganjil, X di mana X-nya kurang dari 20. Berikutnya keanggotaan suatu himpunan. A itu anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. B-nya 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jadi 1 itu anggota dari A. 1 juga anggota dari 1 bukan anggota B. Nah, begini.
Bentar. Begini itu namanya anggota. Kalau begini, bukan anggota. Jadi 3 itu anggota A, 5 anggota A, dan seterusnya. 9 bukan anggota B. Tapi anggota B apa saja? 2 anggota B, 4 anggota B. Apakah 2 anggota A? Bukan. Maka ditulis 2 bukan anggota A. Sekarang banyaknya anggota himpunan A dilambangkan NA. Anggotane A mau piro? 1, 3, 5, 7, 9. Jumlahnya 0, 5 angka. Berarti N dalam kurung A atau jumlah anggota A adalah 5. Banyaknya anggota himpunan B dilambangkan dengan N dalam kurung B. Anggotane B mau piro? Dihitung. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Angkane ana 6. Berarti NB atau jumlah anggota himpunan B adalah 6. Lambang E dibaca elemen atau anggota. Lambang E coret 2 itu bukan elemen atau bukan anggota. Lambang NA atau NB itu namanya bilangan kardinal. Kardinal itu jumlah anggotane. Jadi apabila anggota di suatu himpunan banyaknya dapat dihitung, maka himpunan itu dinamakan himpunan berhingga. Tapi kalau banyaknya anggota itu tidak dapat dihitung, maka namanya himpunan yang tidak berhingga.